warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di penghujung penugasan kita pada hari ini. Seperti biasa, kita akan melakukan post conference sebelum kita offerkan laporan kita kepada shift berikutnya. Baiklah, saya persilahkan kepada ketua tim untuk melaporkan asuhan keperawatan yang dilaksanakan oleh masing-masing perawat pelaksana pada hari ini dan bagaimana tindak lanjut dari asuhan tersebut. Baiklah, kepada ketua tim dipersilahkan. Baiklah, pada masing-masing anggota perawat pelaksana yang bertugas hari ini, silahkan menyampaikan laporannya terkait dengan asuhan keperawatan yang telah diberikan pada pasien kelolaannya pada hari ini. Kepada Dila Gusnita dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada ketua. Di sini saya akan melaporkan pasien baru masuk dengan nama Nyonya C, umur 39 tahun, alamat Padang Kota, pekerjaan ibu rumah tangga, status perkawinan sudah menikah, agama Islam, tanggal masuk 15 Mei 2020. Dokter yang merawat Profesor Budi dengan Dokter Nita dengan diagnosa medis kolelitiasis dengan keluhan lemas sejak 1 minggu yang lalu, mual, badan kuning, pasien pindahan dari IGD. Pada saat dilakukan pengkajian, pasien mengatakan nyeri abdomen kuadrat kanan atas, nyeri seperti terasa ditusuk-tusuk, dan nyeri tekan bagian epigastrium. Alergi obat pasien tidak ada. Pasien sebelumnya belum pernah dirawat. Dari vital sign didapat tekanan darah 110/80 mm Hg, nadi 102 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhu 38,5 derajat Celcius dengan berat badan 50 kg, tinggi badan 150 cm, IMT 22,2, kesadaran kompasmetis, KU sedang dengan skala nyeri 5-6. Dan dari hasil tersebut sudah dilakukan pemeriksaan labor, yaitu HB 5,5, leukosit 14,89, trombosit 96, hematokrit 19%, gula darah 74, ureum 20, kreatinin 0,4, natrium 137, kalium 3,2, klorida 98. Dari hasil tersebut didapatkan setelah dilaporkan kepada dokter dan didapatkan terapi. Yang pertama infus RL 20 tetes per menit, ketorolax, vitamin K, ranitidin injeksi 150 mg 2 kali 1, paracetamol 1 kali 500 mg, ferosot suprat 3 kali 200 mg, vitamin C 3 kali 100 mg. Dari hasil yang sudah dilakukan dan diberikan terapi, dapatkan nyeri sudah mulai berkurang, tapi mual masih ada, nafsu makan tidak ada. Setelah diberikan paracetamol, suhu pasien sudah turun jadi 36,5 derajat Celcius. Nyeri perut bagian kanan atas masih, pusing tidak ada, terapi lanjut, dan pasien terpasang infus RL 20 tetes per menit di tangan sebelah kiri. Dan ada juga terapi non mediknya, yaitu edukasi jaga pola hidup sehat, makan yang sehat dan teratur, kontrol emosi, dan selanjutnya ada rencana diagnosisnya, rencana yang akan dilakukan nanti, yaitu pemeriksaan USG bagian abdomen dan pemeriksaan endoskopi. Itulah hasil dari yang didapat. Saya kembalikan kepada ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Asuhan keperawatan yang saya berikan kepada Tuan Santo, umur 35 tahun, nomor registrasi 582061, masuk rumah sakit 2 hari yang lalu dengan fraktur terbuka pada jari manis tangan kanan. Pasien Dr. Bambang.
pasien mengeluhkan nyeri pada luka terbuka di jari manis tangan kanan, kuku lepas, jari manis tangan kanan mengalami patah, nyeri dirasakan seperti ditusuk-tusuk, skala nyeri 6, nyeri dirasakan hilang timbul dan meningkat saat digerakkan. Kesadaran kompos mentis, tanda-tanda vital, tekanan darah 160/90 mmHg, nadi 90 kali per menit, suhu 36,4 derajat Celcius, pernafasan 20 kali per menit. Tangan kiri terpasang infus RL 20 tetes per menit. Pasien tidak memiliki riwayat alergi obat. Hasil pemeriksaan laboratorium Hb 12,5, leukosit 4,1, eritrosit 3,79. Pasien tidak memiliki riwayat penyakit sebelumnya. Keluarga pasien mengatakan tidak memiliki riwayat penyakit keturunan seperti diabetes mellitus dan hipertensi. Masalah keperawatan yang saya temukan yaitu nyeri akut. Dan asuhan keperawatan yang sudah saya lakukan yaitu adalah manajemen nyeri. Yang pertama yang saya lakukan yaitu mengidentifikasi tingkat nyeri pasien. Yang kedua, memposisikan pasien senyaman mungkin dengan memposisikan semi-fowler, menganjurkan teknik relaksasi nafas dalam untuk meredakan nyeri. Dan saya juga memberikan terapi obat, yaitu pertama obat injeksi ceforazone dengan dosis 1 gram per 12 jam, obat injeksi dexketoprofen 25 mg per 8 jam, obat oral amlodipin 10 mg per 24 jam, obat oral irbesartan 300 mg per 24 jam. Baiklah, asuhan keperawatan yang saya berikan pada hari ini lancar sebagaimana mestinya. Sekian dulu, terima kasih. Dilanjutkan oleh perawat pelaksana berikutnya. Saya perawat pelaksana dari tim A akan menyampaikan pasien saya yaitu Nyonya A, umur 45 tahun dengan nomor registrasi 156934 dengan DPJP Dr. Denny. Pasien dirawat di ruangan kelas 1 3. Pasien mengeluh nyeri pada perut post operasi. Pasien juga mengatakan susah bergerak karena nyeri. Skala nyeri pasien yaitu 6. Tekanan darah pasien yaitu 130/80, nadi 82 kali per menit, suhu 30 derajat Celcius dan pernafasannya yaitu 20 kali per menit. Intervensi yang telah saya lakukan yaitu manajemen nyeri dengan memberikan terapi relaksasi nafas dalam untuk mengurangi nyeri pada pasien. Dan terapi selanjutnya yaitu mengganti perban post operasi. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perawat Faizal Fiara akan melaporkan hasil laporan dinas saya pada shift pagi ini, di mana saya bertanggung jawab pada pasien Nyonya D dengan diagnosa pre-op CA-MAME, umur 41 tahun, nomor rekam medik 5874031, dirawat di kelas 31, masuk pada 1 hari yang lalu dengan dokter penanggung jawab Dr. Nina. Pada saat ini keadaan umum pasien baik, kesehatan kompos mentis, tekanan darah 110/80, nadi 100 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. BAK masih lancar sampai siang tadi. BAB belum ada semenjak masuk rumah sakit atau tepatnya pada 1 hari yang lalu. Pasien belum terpasang infus maupun kateter karena nafsu makan pasien masih bagus. Diet pasien juga masih makanan biasa. Terdapat sedikit nanah pada payudara bagian kanan atas pasien, namun luka tampak bersih. Dan pada hari ini pasien mengeluhkan sangat cemas akan tindakan operasi yang akan dilaluinya. Lalu pasien juga mengatakan bahwa pasien juga sulit tidur dan merasakan nyeri sesekali dengan skala nyeri 4. Pasien tidak ada riwayat penyakit yang lain maupun riwayat alergi. Untuk kesadaran umum, kesadaran pasien dan
tanda-tanda vital pasien semua semua hasilnya normal. Lalu dari data-data yang sudah saya dapat, saya menegakkan diagnosa keperawatan yaitu ansietas, kerusakan integritas kulit, dan nyeri akut. Tindakan keperawatan yang sudah saya lakukan yaitu perawatan luka dengan mengganti balutan luka pada Nyonya D, lalu teknik relaksasi dan motivasi individu untuk mengurangi rasa cemas yang dirasakan oleh Nyonya D. Dari beberapa tindakan keperawatan yang sudah saya lakukan tadi, didapatkan evaluasi hasil yaitu nyeri cemas pada pasien sudah berkurang karena pasien sudah diajarkan teknik relaksasi dan sudah diberikan motivasi individu. Lalu untuk perawatan luka pasien sudah tampak bersih dan masih kemerahan. Lalu pada luka pasien masih keluar sedikit nanah. Namun tadi pasien sudah mengatakan nyaman dengan kondisi tersebut, dan pasien mengatakan cemasnya juga sudah berkurang. Untuk terapi pada hari ini masih sama dengan terapi pada shift sebelumnya, yaitu vitamin C3 kali 500 mg, vitamin B kompleks 3 kali tablet per oral. Lalu pasien juga dianjurkan untuk banyak minum dan istirahat. Dari hasil visit Dr. Nina pada siang tadi, besok pagi dilakukan cek darah rutin pada pasien, dan untuk tindakan lanjut untuk pasien yaitu monitoring TTV, monitoring keadaan umum pasien, lalu melakukan perawatan luka masih dilanjutkan, dan cek darah rutin pada besok pagi. Lalu untuk terapi masih sama dengan terapi sebelumnya. Tidak ada kendala yang saya temukan pada dinas shift pagi hari ini karena pasien cukup kooperatif dan komunikatif. Mungkin sekian laporan dinas saya pada shift pagi ini. Saya kembalikan kepada ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan melaporkan asuhan keperawatan pada Tuan Erik yang berumur 48 tahun dengan nomor rekam mediknya 25567. Dengan diagnosa medisnya yaitu pos operasi batu ginjal POD pertama dengan dokter penanggung jawabnya Dr. Sufriyadi. Keluhan utama pasien ini itu mengeluhkan nyeri di daerah luka operasi, lukanya tampak di perut sebelah kiri, lukanya tampak sudah merembes dan perlu diganti. Selanjutnya yaitu kesadarannya kompos mentis, vital sign-nya tekanan darahnya 130/80 mm higrargium, nadinya 90 kali per menit, suhunya 37 derajat Celcius, RR-nya 20 kali per menit. Skala nyerinya yaitu 2. Di sini pasien terpasang RL 20 tetes kali per menit. Di tangan sebelah kiri pasien terpasang kateter. Diet yang diberikan yaitu ml. Hasil labornya yaitu HB-nya 14,3, leukositnya 11,53, trombositnya 217.000. Nah, terapi yang akan diberikan yaitu drip keterolak 1 ampul. Selanjutnya dengan masalah keperawatannya gangguan integritas kulit dan nyeri akut. Tindakan yang telah dilakukan pada hari ini yaitu telah mengajarkan pada pasien teknik relaksasi atau nafas dalam. Yang kedua yaitu TV, tukar verban. Yang ketiga yaitu dengan memberikan terapi
untuk menghilang nyerinya, yaitu drip keteral 1 ampul. Selanjutnya saya juga mengganti laken pasien. Demikianlah asuhan keperawatan yang saya berikan pada hari ini, lancar sebagaimana mestinya. Sekian dulu laporan dari saya. Saya lanjutkan kepada perawat pelaksana selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melaporkan pasien post-op di kamar 23 dengan nama Tuan N, umur 40 tahun, alamat Sedayu Mantul, agama Islam, pendidikan terakhir SD. DPJP Dr. Zendri, diagnosa medis fraktur femur. Keluhan utama yang didapatkan, terdapat luka jahitan sepanjang 20 cm di ekstremitas bawah kanan. Luka tampak basah dan tidak bernanah. Setelah dilakukan pengkajian ulang, pasien mengatakan luka post-op-nya terasa nyeri dan skala nyerinya 6 dan terasa panas. Pasien setelah diukur TTV didapatkan tekanan darah 110 per 70 mHg, nadi 88 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, dan suhu 36 derajat Celcius. Pasien tidak ada ram pasien komposmetis, pasien tidak ada alergi obat, pasien terpasang dower kateter, infus RL 20 tetes kali per menit, dan ceftriaxone 1 gram 2 kali per hari. Saat dikonfirmasi terhadap DPJP-nya, dokter mengatakan terapi pasien lanjut. Setelah diberikan terapi, diperoleh hasil pasien mengatakan luka post-op masih basah dan tidak bernanah. Luka post-op agak sedikit panas dan kadang terasa nyeri hilang timbul. Terapi lanjut non medik atau terapi edukasi, terapi relaksasi nafas dalam ketika nyerinya timbul. Sekian dari saya, PP dari Tuan N. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Dwinanda. Saya akan melaporkan pasien yang saya tangani, yaitu Tuan Yofi, usia 38 tahun, nomor RM-nya 583121. Diagnosanya yaitu CA rektum. Dokter penyanggung jawabnya yaitu Dr. Ambiar. Keluhan utamanya saat ini yaitu nyeri bagian anal, skala nyerinya 6, dengan masalah keperawatan nyeri akut. Pasien saat ini terpasang RL 20 tetes dan pasien tidak memiliki riwayat alergi. KU lemah, kesadaran komposmentis, tekanan darah yaitu 100/80, nadi 85, suhu 37, pernafasannya 20. Hasil labornya yaitu HB-nya 14,2, leukositnya 11,53. Tindakan yang telah dilakukan yaitu pasien telah diberikan nyeri relaksasi, dan tindakan yang telah dilakukan yaitu telah diberikan terapi mefenamat 3 kali 500 mg dan vitamin B kompleks 3 kali 1 tablet. Dan selanjutnya tadi dokter juga mengatakan ada rencana USG, abdomen, dan cek albumin. Terima kasih. Baiklah Bu, saya akan menjelaskan hasil pengkajian saya pada Nyonya Y, umur 55 tahun, dengan nomor MR 267337, dengan diagnosa CKD. Dengan keluhan utamanya, pasien merasa susah kencing. Saat dilakukan pengkajian, pasien masih mengatakan susah BAK dan terasa sakit saat BAK. Nafsu makannya berkurang, saat makan terasa mual dan muntah. Kadang-kadang badan terasa menggigil. Pasien tampak memakai kateter dengan jumlah urin 200 cc per hari. Warna urinnya kuning pekat dan berbau. Saat dilakukan balance cairan terdapat lebih kurang 314.
TTV pasiennya tekanan darahnya 130 per 90 mm per Hg, nadi 84 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, dan pernafasan 21 kali per menit. Saat dilakukan tes laboratorium, pasien terdapat Hb 10,2 mg per dl, kreatinin 12,2 mg per dl, ureum 243 mg per dl, dan juga dianjurkan diet khusus, rendah garam dan rendah protein. Yang akan dilakukan yaitu manajemen nutrisi pada pasien CKD dengan pola cairan yang harus dimaksimalkan dan diseimbangkan. Selanjutnya akan dilakukan sampai balance cairannya normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas kesempatan waktunya yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan melaporkan pasien atas nama Tuan Alek yang berumur 39 tahun dengan nomor rekam medik yaitu 37556 dengan dokter DPJP yaitu dokter Deni. Keluhan utama pasien pada saat ini yaitu pasien terjadi penurunan kesadaran dan penurunan jumlah urin yaitu 40 cc per jam. Dan TTP pasien pada saat ini yaitu tekanan darahnya 150 per 80, nadi 100, pernapasan 26 kali per menit, dan suhu 37,4 derajat Celcius. Sekarang pasien terpasang kateter, dan posisi semi-fowler. Pasien juga terpasang oksigen 5 liter. Terapi yang diberikan yaitu terapi diuretik 3 kali 1 ampul. Hasil laboratorium pada saat ini yaitu Hb-nya 9, albumin 3, dan ureumnya yaitu 227. Selanjutnya, masalah keperawatan yang dialami pasien pada saat ini adalah gangguan pola napas. Tindakan yang akan dilakukan yaitu meningkatkan oksigen yaitu dengan mengganti oksigen dengan oksigen NRM. Sekian asuhan keperawatan yang dilakukan pada saat ini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Angga Pratama setelah melakukan asuhan keperawatan kepada Tuan B dengan diagnosa diabetes mellitus. Saya sudah melakukan tindakan perbedaan, perawatan luka, dan injeksi insulin. Rencana tindakan terpenting adalah mengawasi kadar gula, dan peningkatan kadar gula perlu dikontrol dengan insulin tambahan. Perawatan perlu meliputi tindak lanjut periodik dengan dokter yang untuk mendapatkan kadar gula darah yang diharapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ibu dan rekan-rekan semuanya yang dinas pagi hari ini. Saya lanjut. Di sini pasien saya yaitu Tuan R, umur 42 tahun, masuk pada tanggal 13 Mei 2020. Sudah 3 hari dirawat. DPJP-nya yaitu Dr. Yanto dengan diagnosa medis yaitu post-op appendicitis, di mana pasien mengeluhkan nyeri di bagian bekas luka. Skala nyeri 6, pasien mengatakan gelisah, pasien mengatakan sulit tidur, pasien terpasang infus NaCl 10 tetes per menit, kesadaran pasien CM, tekanan darah pasien 110 per 80, kemudian suhu 37 derajat Celcius, kemudian nadi 100 kali per menit, pernapasan 21 kali per menit. Hasil labor hari ini yaitu Hb 9 mg per dl, albumin 15, ureum 237 mg per dl, dengan diagnosa yaitu nyeri, kemudian gangguan integritas kulit. Tadi saya sudah melakukan intervensi kepada pasien saya yaitu dengan mengukur skala nyeri, kemudian saya sudah mengajarkan teknik relaksasi kepada pasien saya. Tadi saya juga sudah melakukan pembersihan luka pada pasien saya, kemudian sudah juga ganti balutan. Setelah dilakukan intervensi tersebut, pasien mengatakan rasa nyeri sudah berkurang, kemudian pasien tampak lebih nyaman, skala nyeri 4. Pasien mengatakan sudah sangat merasa nyaman dengan keadaan luka.
Dan tadi saya juga menghubungin dokter Yanto. Kata dokter Yanto, pasien teknik relaksasinya dilanjutkan. Kemudian jangan lupa pemberian obat antiemetik parateral pada pukul jam 15 nanti. Untuk teknik relaksasinya dilakukan terus dan diajarkan terus kepada pasien. Nanti kalau nyerinya semakin bertambah dan tidak berkurang juga, dokter minta dihubungi kembali. Terima kasih. Laporan saya sudah selesai. Saya kembalikan kepada kepala ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada ketua tim yang telah menyampaikan dan juga kepada perawat pelaksana yang telah menyampaikan laporannya masing-masing terhadap asuhan keperawatan yang telah diberikan. Alhamdulillah pada hari ini semuanya berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan dalam pemberian asuhan keperawatan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan kerja semua. Pertahankan terus kerjasamanya dalam memberikan asuhan keperawatan yang baik bagi keluarga dan klien kita. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini, kita tutup dengan membacakan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, saya tutup acaranya dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya.